Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Gak bosan-bosan datang ke sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang masih sudi kiranya untuk mengklik thumbnail dari video saya. Ya, ini support yang sangat besar dan menjadikan semangat ya, karena yang peduli atas permasalahan ini banyak, tetapi yang berkesempatan untuk berbicara mungkin tidak sebanyak yang memiliki kepedulian itu. Dalam pengertian kita kan memiliki kesibukan masing-masing tuh. Jadi tatkala ada sebuah ekosistem ya yang membicarakan permasalahan-permasalahan yang memang urgent bagi negara ini, setidaknya karena setiap perkataan akan dipinta pertanggungjawaban, setiap apa yang didengar juga akan dipinta pertanggungjawaban, setiap yang dilihat pun demikian. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah saksi bagi kita, bagi kebaikan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin. Kenapa? Karena termul adalah spesies yang harus musnah, ya harus dimusnahkan lah. Tapi jangan sama kita dimusnahkannya. Kita mau berdoa saja. Kita berdoa saja kepada pemilik mereka itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga cepat-cepat menghilangkan mereka dari bumi Indonesia. Ya bukan orangnya, tapi pemikirannya. Kalau maupun sama orangnya kan kita serahkan kepada yang memiliki mereka semua, ya begitu. Oke. Saya itu agak heran juga sekarang kok banyak termul yang agak ngustad begitu, dan itu serempak. Begitulah termul mah ya. Satu ngomongin Yusuf Kala waktu itu, ngomongin Yusuf Kala semua. Ngomongin Bohir semua. Ngobrolin Refli Harun, ngomongin Refli Harun semua. Sekarang ngustad semua. Aduh, setidaknya begitu ya. Ade Darmawan itu udah agak ngustad. Kemudian kemarin saya lihat siapa Zulfan Lindan dan so on and so forth lah. Nah, pada video kali ini ya, tadinya saya mau agak libur. Mau agak absen dulu kata saya sehari begitu, supaya yang menonton juga istirahat sejedak. Ya, bukan sejenak. Supaya ada istirahatnya dulu yang menonton, baik saya. Tapi ya termul nggak istirahat, gimana ya? Saya lihat, ini ada judul yang menarik nih. Yang ngomong siapa? Rocky si termul. Ini yang ngomongnya ya. Maaf sekali. Saya tidak membawa nama belakangnya karena suka ada yang protes ya. Jangan begitu. Itu kan oknum begitu ya. Ada oknum kayak Sianipar itu siapa? Rismon kan banyak juga yang bermarga Sianipar. Kemudian si Tohang ini kan banyak juga yang bermarga si Tohang. Biar supaya tidak ada ketersinggungan, kita langsung saja sebut Rocky si termul ya. Nah, Rocky si termul ini ngomong di channelnya Agri Fanani atau aka Toyib Fanani, atau terbalik ya, ini Toyib Fanani aka Agri Fanani. Yang mana judulnya ini sedikit men-trigger begitu. Dibongkar, ini judulnya ya, dibongkar backingnya Roy Suryo dan penguasa yang intervensi kepolisian dan kejaksaan. Coba ya, dibongkarnya sejauh mana? Apa ini cuman sekedar judul atau memang ada? Tetapi dari sedikit yang sudah saya intip begitu ya, saya intip dulu sedikit nih apa isinya. Oh, ternyata ada perkara yang ditakutkan dari Rocky si termul ini. Supaya kita langsung, mari kita simak ya. Ya, simaklah. Mari kita mulai. Iya, kembali lagi ke Roy Suryo, Pak. Nah, tadi pertanyaannya, kapan sih dari tanda-tandanya ini? Minggu ini, minggu depan, atau itu apa, saya lihat hilal dulu. Saya lupa dapat bocoran. Ya. Berdasarkan jelas juga hal-hal yang menghalangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan ini oleh penguasa dalam tanda kutip, atau ada faktor-faktor lain sehingga ini menjadi berlarut-larut dan Polda Metro Jaya tidak normal mulus bisa menyerahkan ini ke JPU. Seperti apa, Pak? Jadi gini ya, mau katanya udah 21 masih lihat hilal. Kalau penentu kebijakan tidak aware, omong kosong semua. Top leader maksudnya? Ya terserah. Saya kan dibilang penentu kebijakan aja kan. Tapi cuma ya itu kasihanilah masyarakat.
Kasihan dong, jangan diadu domba dong masyarakat. Kita kok evo sekali sih. Padahal kasus ini nggak susah. Dan kasihan ini juga penyidik-penyidik Polda. Yes. Nggak itu paling susah penting. kasus ini. Kasihan mereka sudah bekerja Tunjukin keras. aja ijazahnya itu. Akhirnya terkendala, tertahan gara-gara ada sesuatu hal yang mengikat mereka. Maka saya Ngelapret. pernah ngomong sama Mas, kalau saya dulu ya sudah mendingan saya mundur, saya copot aja. Daripada saya membohongi diri saya sendiri. Iya. Kan gitu. Nah, ini kan tergantung orangnya juga. Sama juga di JPU. JPU juga seperti Tantrum. yang lain putus juga nih gimana sekarang bola kan sudah di sana. Nah, yang saya takutkan satu, Mas Abri. Sebentar sebelum yang ditakutkan. Berarti bener kan kemarin apa yang dibilang sama Mas Hosinuddin yang mengatakan bahwa ini penyidik ragu-ragu. Kata Mas Hosinuddin tuh, ini kejaksaan ragu-ragu. Kenapa? Mengeluarkan argumen kan di Rakyat Bersuara. Dibantah sama Termul sama Firman doang. Lah di sini malah Pak Rocky si Termul malah menguatkan itu. Ya kejaksaan seperti layang putus. Ya berarti benar dong apa yang dikatakan sama Mas Hosinuddin. Aduh gimana. Ini berarti dari dua pihak ya. Dari Termul melihatnya demikian. Dari Pak Hosinuddin melihatnya demikian. Cuman berbeda sebabnya. Kalau Pak Hosinuddin melihat bahwa ini dikarenakan keserampangan penyidik sedari awal di dalam menetapkan pasal-pasal kepada Roy Suryo dan juga di dalam menetapkan RJ dan lain sebagainya. Kalau Ricky Sitermul ini melihatnya apa? Ini ada orang besar. Padahal saya sudah bilang tadi ya tinggal tanyain aja sama Jokowi kan selesai sebetulnya. Dan tadi dikatakan ini permasalahan mudah. Iya tinggal tunjukin ijazahnya selesai. Termul. Kita mundur sedikit ya karena tadi katanya ada yang ditakutkan nih. Yang saya takutkan. Mana sekarang bola kan sudah di sana. Nah, yang saya takutkan satu, Mas Abri. Ya satu apa? Ini kan sekarang lawan-lawannya dan orang-orang yang pernah merasakan dampak dari Pak Jokowi mulai masuk mengakar. Di akar-akar rumput mereka siap untuk bergerak. Ini saya takutkan. Kalau ini tidak, jangan lihat tenang-tenang aja loh di atas permukaan. Di bawah permukaan mereka sudah mulai melakukan gerakan-gerakan kecil, bahkan sudah ada pertemuan tertentu. Saya nyatakan pernah ada, saya sudah monitor juga pertemuan para jenderal-jenderal. Ada loh. Di bulan ini? Iya. Buset. Di minggu kemarin? Di minggu ini? Iya. Kan ada tuh maksud tuh, sudah ada tuh. Saya lihat tuh sudah mulai kumpul-kumpul. Ini kan kumpul-kumpul untuk apa? Tentu melihat konstelasi daripada negara kita yang sekarang ini. Dan juga saya khawatirkan sama Zulpan Lindan berarti dieliminir satu persatu bisa takut juga berdampak Zulpan kepada Lindan apa itu yang dinyatakan orang-orang itu terjadi. Yes. Dibilang alergi? Enggak, saya kasih warning. Kenapa? Ini kalau seperti dibiarkan nanti makin membongkah. Sudah terjadi, sudah batu es itu. Bisa kita bendung lagi enggak, Mas Akri? Kalau Nggak udah bisa. masa sulit. Kita pengalaman Agustus saja kemarin. Itu kalau waduh itu parah banget itu. Lah, justru Bisa itu apa? membesar. Kan kita tidak mau seperti itu. Iya. Sekali lagi korbannya masyarakat loh. betul. Ini yang saya takutkan. Dan mereka sudah mulai mengadakan gerakan-gerakan itu. Jangan dilihat di atas permukaan, apalagi dilihat nanti. Beneran Kita sekarang takut ini. Indonesia lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya. Lihat kasus-kasus betul. tindak pidana korupsi yang sedang berjalan sekarang. Bahkan dari program unggulan beliau aja bermasalah nih. Yes. Dan bahkan nih dari tuntutan mahasiswa saya lihat sudah ada salah satu diantaranya itu. Ya, bahwa supaya ini dihentikan masalah penggunaan MBG itu kan ada tuh. Tuntutan mahasiswa. Ini kemana Nah, ada lari lagi orang tindak ngomong pidana ini? korupsi yang lain. Nah, ini jangan diboncengi dengan peristiwa ini semakin membongkar. Nah, segeralah pemerintah kita untuk bersatu untuk mengeliminir ini. Cuma saya juga berharap kepada apapun yang merupakan tangan kanan daripada beliau yang terhormat Pak Prabowo, supaya janganlah main dua kaki. Ya. Kalau Emang ada Pak? Iya, bisa jadi seperti itu nantinya kan gitu. Nama. Maksud Inisial. kasihan juga Pak Prabowo gitu loh. Kasihan Pak Prabowo loh ya. Pak Prabowo. Sebentar, ini Pak Prabowo juga memang sudah seperti kepolisian sekarang ya, disalahkan dari pihak yang anti Jokowi, yang pro Jokowi juga. Mudah-mudahan tidak sampai main dua kaki. Berarti kan tercium juga tuh Prabowo sudah mulai meninggalkan Jokowi. Ya ini agak ribet sih kalau kita. Jadi kita tuh mau ngobrolin ijazah. Apa mau ngobrolin hubungan Jokowi dengan Prabowo ya? Agak nih. Prabowo di usianya seperti kayak gini ini
Saya yakin dia nggak punya pemikiran yang lain-lain. Tapi jangan diboncengi oleh orang-orang tertentu. Iya. Betul-betul solid lah. Dukung kepemimpinan Pak Prabowo selama beliau memimpin. Kan juga tidak ada untungnya juga bermain di belakang layar. Nah, suatu ketika nanti kalau sudah terjadi apa-apa gimana? Kasih Pak Prabowo sekali lagi. Iya. Pak Prabowo nih, apa sih yang mau dicari? Iya. Kita jujur-jujur ngomong ya. Betul. Dia sudah punya umur, uang sudah banyak. Ya. Udah selesai dengan hidup. Sudah selesai dengan pokoknya duniawi sudah inilah. Cuma ya mohon maaf, fungsi pengawasannya tuh direktif itu harus tegas dan jelas kepada para bawahannya. Jangan dianggap bahwa Kira-kira siapa sih bawahannya yang main 2 kaki, Pak? saya terbaik PIRS. Loh, saya nggak mau ngomong. Siapa itu pakai Yang RS? penting Coba ya, tuliskan di kolom sudah mulai komentar bermain ya. Omong kosong lah peristiwa ini, Ada peristiwa nggak tuh? MTM ini. Siapa Yang aja paling namanya gawat tuh? lagi, Pak, sekarang hari ini mengusung tagline Reformasi Jilid 2 98. Kan ini gila ini, Pak. Justru itu. Ya, tapi juga jangan kita anggap enteng gitu loh. Nah, saya mohonkan juga kepada Paranoid, adik ini mahasiswa. paranoid. Saya ingatkan adik-adik mahasiswa nih supaya tetap berpikir jernih di dalam menyuarakan pendapat. Jangan ikut-ikutan anarkis dan lain sebagainya. Kan Sebentar. Nah ini nih para termul itu selalu demikian, selalu melihat. Jadi misalkan nih di belakang ya ada Reformasi Jilid 2 itu kan disambung-sambungin sama backingnya Roy Suryo tuh. Kalau kita melihat dari judulnya setidaknya ya, karena ini kan disatukan pembahasannya. Tidak pernah melihat permasalahan intinya. Padahal ada permasalahan intinya itu. Kenapa tidak dilihat ke sana? Ya ini senantiasa semua permasalahan itu seolah-olah permasalahan politik, seolah-olah negara kita itu baik-baik saja dan tidak ada permasalahan substansial di situ. Enggak, termul nggak bakalan ke sana. Jadi ima Jokowi atau kontra Jokowi selesai. Makanya tadi bilang kan, jangan sampai 2 kaki. Maksudnya ya pro Jokowi lah terus. Begitu, jangan sampai main 2 kaki. Karena memang kemarin kan sudah menambah juga. Seingat saya begitu ya, sepengetahuan saya, sesangkaan saya, ada yang oposisinya Jokowi itu yang ditarik lagi sama Mas Prabowo ya. Kok masih ya kakek. Kita lanjut nih. Aduh, termul mau begini terus. kan sudah ada ajakan-ajakan untuk demo itu. Mungkin sih awal-awalnya teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini gerakannya murni gitu ya, Pak ya. Tapi di tengah perjalanannya selalu saja ada pembonceng-pembonceng. Itu yang saya takutkan. Yang memang Indonesia main gaduh, Pak. Disusupi Ya, oleh pemboncengnya mereka-mereka siapa? berada di antara mahasiswa, makanya mahasiswa harus waspada. Saya tahu pola pemikiran kalian anak-anak muda, berpikirlah jernih, suarakanlah pendapat dengan hal-hal sesuai dengan etika prosedur. Jangan sampai kalian disusupi, akhirnya nama mahasiswa juga jadi jelek nantinya. Nah, bisa jadi penyusupnya itu justru dari Jokowi, bisa jadi, dan itu sudah disuarakan tuh di Hers Bueno Point ya, silahkan dilihat. Tuh ada hati-hati dengan manuver Jokowi. Itu juga bisa jadi. Jadi narasi yang sama juga bisa kita lemparkan kepada Jokowi sebetulnya. Cuman kan dalam hal ini berarti kita sepakat minimalnya dari pembicaraan luarnya begitu, bahwa apapun jenisnya itu meruntuhkan penguasa itu bukan solusi terbaik. Dan saya berharap kalau bisa diselesaikan, dituntaskan tanpa harus demo. Kenapa harus demo? Tapi ini merupakan warning juga kepada pemerintah kita sebelum ini terjadi supaya segera menuntaskan dan selektif di dalam meneliti pokok permasalahan ini, gitu loh Mas Agri. Ya. Makanya yang dikhawatirkan itu, Pak, tanpa disengaja kemudian dalam pergerakannya elemen ini bisa bersatu. Apa itu? Satu, memang kelompok para jenderal ini. Kemudian 2, kelompok pendukung Pak Jokowi yang kemudian ikut-ikutan kecewa karena tidak tuntas. Ketika kelompok-kelompok politisi, pengamat dan lain-lain yang kecewa dengan program Pak Prabowo yang sekarang seperti ini. Ini ketika ada letupan-letupan yang tiga-tiga ini bisa bersatu menuju ke Pak Prabowo semua ini. Itu juga bisa bahayanya. saya takutkan. Iya. Kan mereka kan masing-masing pihak kan mencari suatu keuntungan atau mencari titik temu, apakah mereka senafas atau berseberangan. Kalau berseberangan, chaos. Ya. Tapi akhirnya mereka berpikir dalam satu visi dan misi yang berbahaya. Makanya sebelum ini terjadi, saya katakan Mas Agri, segera amputasi dan eliminir. Jangan dipelihara hal-hal seperti kayak gini. Sekali lagi saya ingatkan, masalah ijazah Pak Jokowi ini sudah sangat rentan. Ini sudah sangat rentan. Ijazah lagi. Dan saya lihat embrio di bawah permukaan sudah memanfaatkan situasi ini. Aduh. Jangan dianggap enteng dan jangan dibiarkan ini terus berlarut-larut.
Karena masyarakat tahu pasti bahwa peristiwa ini tidak susah. Hanya dibikin susah. Iya. Iya. Karena kasihan dengan kepolisian Republik Indonesia, kasihan loh. Betul. Kasihan. Kasihan adik-adik saya ini jadi dikuyok-kuyok, dibilanglah polisi nggak becus, polisi lambat kerjanya, padahal mereka sudah mati-matian loh. Ya. Oh, mati-matian apa ya, gara-gara aja Jokowi ngapain dilaporkan? Tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Lah kok yang disalahkannya malah Roy Suryo yang dilaporkan? Ya, lucu memang para termul ini pola pikirnya itu gimana sih? Dan ini kan tadi loncat-loncat begitu ya. Ini masuk ijazah lagi. Jadi ya dari apa yang saya tangkap minimalnya begini. Rocky ini ya sudah melihat bahwa memang kejaksaan itu mang-mang begitu ya, ragu. Itu kejaksaan karena kepolisian mah udahlah, itu mah pihaknya Jokowi lah, sudah selesai itu mah kepolisian mah. Makanya sampai 700 barang bukti juga dan sebagainya. Nah, cuman kejaksaan ini kan yang dianggap tidak pro karena memang kita tahu kejaksaan itu secara kekuasaan ya di bawahnya Pak Prabowo. Jadi menekan Pak Prabowo agar memerintahkan kepada kejaksaan agar selaras dengan keinginannya Joko Widodo. Itu yang saya lihat, ada penekanannya. Ya. Nah, jadi apa sih kok begitu ya? Padahal kalau misalkan argumennya itu ini kasus mudah, Jokowi tinggal selesaikan, tunjukkan ijazahnya, selesai begitu. Cuman itu dulu. Kalau sekarang udah nggak bisa karena sudah terlalu banyak fakta-fakta yang keluar. Ya suruh siapa itu? Suruh siapa? Mereka sudah berjuang. Saya yakin batin mereka juga dilematis kan. Tapi Kalau saja tidak ada kasihan, intervensi, kayaknya udah selesai dari dulu itu. Ya, itu. udah saya bilang masalah itu kan saya ngomong. Iya. Saya ini kan penyidik nih. Iya. Kalau saya tuh nggak sampai 3 bulan itu tuntas. Jelas kok, kasusnya jelas. Betul. Buktinya jelas, orangnya jelas. Lo susahnya opo? Nggak ada yang dicari lagi istilahnya. Nggak ada yang dicari. Nggak ada yang dikejar lagi Betul. istilahnya. Testing gulirkan aja kan. Iya. Kok Betul. dia ngelak-ngelak gitu. Apalagi kalau Jokowinya waras, nggak harus 3 bulan, 1 hari selesai. Ijazahnya kan ada, kamera kan banyak, lembaga independen kan banyak, tinggal kasihin sama lembaga independen, selesai. Nggak harus 3 bulan, 1 hari pun selesai sudah. Tuh Pak siapa Sani ya, Pak Asrul Sani itu selesai. Yang besar, Obama selesai. Lah ini kenapa nggak selesai? Ya beginilah keadaannya, Bu. Ya, Ini yang cemana jadi ya. masalah. Jadi seperti masalah gitu, saya pendapat juga jangan ini jadi apa? Jadi batu sandungan, batu Jadi begitu malah pikirnya. susah untuk dicari. Kalau batu besar kelihatan. Ya. Kerikil-kerikil ini yang susah. Kerikil-kerikil sialnya ini menyeruak diantara daripada pemerintah ini. Yang satu ketika akan membuat bocor semuanya. Salah negara kita. Bocor. Rada narik napas panjang juga ini. Terus ada saran cara menyelesaikannya seperti apa, Pak? Misalnya nih ijazah Pak Jokowi satu persatu selesaikanlah cepet. Betul. Kemudian beranjak korupsi selesaikan cepet. Nah, ini kan memang udah jalan. Terus yang lain-lainnya orang-orang yang selama ini terus-terusan mohon maaf rapat-rapat bawah tanah selesaikan cepet. Mestinya begitu atau seharusnya cukup dengan pidato gembar-gembar gitu. Nah itu. Lah maksud saya itu voice diikuti dengan fakta. Itu yang penting. Seperti masalah Pak Jokowi, saya berharap bulan ini juga harus sudah tuntas. Ingat loh, ini sudah mulai Juli sama Agustus. Memperingatkan siapa ini sebentar? Penting. Seperti voice diikuti dengan fakta. Itu yang penting. Seperti masalah Pak Jokowi, saya berharap bulan ini juga harus sudah tuntas. Oke. Ingat loh, ini sudah mulai Juli sama Agustus. Iyalah. Emang ada indikasi nggak tuntas bulan ini? Kok kelihatannya Bapak tahu gitu? Saya khawatir. Oh khawatir. Tuh. Khawatir. Khawatir itu pasti karena alasan. Nggak mungkin kalau nggak tahu, Mas. Ya, kalau udah P21 mah tuh nggak usah khawatir. Gimana ya? Kalau saya bilang khawatir udah tanda kutip lah gitu Oke. ya. Karena saya sudah jelaskan tadi kan Mas kan. Iya. Kalau pengen betul-betul pemegang murni bersih, udah selesai. Sebenarnya kalau khawatir berarti nggak tanda tanya juga, karena kalau sudah tahu ini P21 kekhawatiran itu tidak pernah akan ada. Ya, jadi Rocky sendiri nggak yakin. Ya P21 gimana sih ini? Ya, nggak linear perkataannya itu. Loncat sana, loncat sini, loncat situ, loncat sono. Ya, nggak linear perkataannya itu. Yo, ini sudah lah P21 selesai ini.
Yang saya khawatirkan ini tidak selesai di bulan Juni lah. Itu bahkan dari bulan kemarin juga begitu. Ya, ya siap-siaplah. Sekarang juga nggak selesai karena bulan Mei pun mengatakannya demikian. Cuman kalau memang sudah betul-betul ada P21, apa yang harus dikhawatirkan? Ya, aduh, ini gimana termul ini ya? Oh, ini sudah dikembalikan aja, nggak diminta, nggak ditagi-tagi, akhirnya jadi faktor pembenaran bagi orang. Ingat, Pak Agri, kebohongan kalau dibiarkan dipelihara terus jadi menjadi suatu kebenaran. Padahal bohong itu. Betul. Kayak ijazah Jokowi asli itu kebohongan yang terus-menerus diucapkan oleh para termul. Akhirnya di dalam pikiran mereka sendiri asli, padahal fotonya aja udah beda. Apalagi fakta-fakta yang lainnya. Gak bisa ngelihat si termul. Kasus didiam-diamkan satu persatu tidak diamputasi dan dieliminir akan menjadi bongkah yang sulit untuk dipecahkan. Jadi saya minta dengan sangat juga ya kasus Pak Jokowi, apapun hasilnya, betul ya. Yes. Apapun hasilnya harus berani mengambil sikap. Siapa yang mengambil sikap? Tentu direktif dari penentu kebijakan. Nggak mungkin omong kosong dikirim nggak lapor sama Kapolda. Dengan situasi ini. Kalau yang ditelepon Kapolri? Apanya? Ya pasti Kapolda pasti akan lapor Kapolri. Kapolri pasti lihat dong. Kalau Kapolrinya takut sama top leader? Ya itu nggak ngerti lagi saya. Repot saya mau ngomong kayak gitu. Sama itu dengan JPU juga loh. Ngomong kosong Aspidum tidak melihat permasalahan ini. Dia pasti lapor ke Kajati. Pak, ada kemungkinan baik sebentar, itu berarti ada satu juga nih terbuka lagi ya. Jadi betul kalau Jokowi sekarang sudah berkurang kekuatannya karena ada kekhawatiran Rocky si termul itu dengan ragu apa? Menyatakan loyalitas Listio Sigit terhadap Jokowi. Nah, kan tadi kalau Kapolrinya takut dengan kekuasaan, kan itu berarti ada pertanyaan itu tuh. Triggernya dari mana? Dari ketidakpastian. Karena kalau kepastian nggak bakalan ada. Nggak pernah ditanya apakah siapa itu Gibran itu loyal kepada Jokowi atau tidak. Nggak pernah ditanyakan itu karena tidak pernah ada keraguan. Ini sudah mulai ragu nih, Listio Sigit ini masih loyal sama Jokowi apa enggak ya? Nah, Rocky si termul bilangnya gimana? Wow, kalau itu saya tidak tahu. Tambah satu lagi tuh, saya tuliskan dulu. Takut Kapolri jadi malin kundang. Jadi malin kundang. Oh, takut berkurang Jokowi Dodo. Wekdor. sisi yang seperti ini sudah P21, sekarang berkas sudah di JPU, mungkinkah secara hukum, tinjauan hukum terjadi P21 atau diponering di tingkat kejaksaan? Lah, kan saya udah bilang tadi. Kan ada di pasal 62 ya, hanya 2 dan 3 itu. Kalau sudah di ranah kejaksaan, diterima oleh kejaksaan, kalau memang dia merasa ragu dan lain sebagainya, ya, undang penyidiknya, pengawas penyidik, pengawas kejaksaan, tunjukkan ahlinya, duduk bersama dalam gelar perkara, tentukan sikap. Betul. Mau maju atau mau dihentikan? Betul. Ada pasal 62. Oke. Itu pasal 6. Kecuali kalau memang misalkan tidak ada keraguan dari kejaksaan. Kejaksaan sudah mengatakan ini sudah tidak bisa jalan. Udah selesai deponering sendiri. Kalau ragu, gelar perkara. Betul itu. Dan itu harus dilakukan minggu ini. Karena jika tidak, itu batal demi hukum lagi. Sudah lewat lagi batas waktu dari P21 yang mana itu seharusnya dari dulu sekali sudah selesai ini permasalahan. Ya. Oh, dari sebelum masalah ini dimulai, kalau Jokowinya kuliahnya bener mah ya. Wah, harus selesai sebelum dipermasalahkan begitu. Yang masalahnya kuliahnya nggak bener sih. Apa? Lulusan kehutanan kok balak-balak hutan sampai banjir besar sekali di Sumatera itu ya. Entah itu udah selesai apa belum sih sekarang? Ya saya mohon informasinya ya. Yang bekas bencana kemarin di Sumatera, karena pemberitaannya sudah tidak ada. Apakah di lapangan sudah selesai dituntaskan atau belum? Mohon minta informasinya ya, terutama bagi yang tinggal memang di daerah Sumatera. Kita lanjut sebentar lagi. 2. Ya. Kalau di situ ada penyidik Polda Metro. Ada. Kalau tidak memakai pasal 62 ya Pak ya. Tapi memakai otoritas Deponering itu. Ya, kejaksaan, JPU. Saya sudah tahu maksudnya. Jadi begini, Bisa? deponering itu kan berbeda substansinya. Contoh bahwa
dulu kan pernah saya ngomong tuh KPK menangani suatu kasus itu, udah tau lah ya kasus itu. Kemudian tidak berkewenangan untuk menangani karena ada permasalahan ini. Karena pada saat penetapan pasal itu, bahwa undang-undang itu belum ada cawe-cawe KPK karena itu berkaitan dengan TPPU. Sedangkan pada saat tempus delicti itu 2006. Sedangkan peristiwa itu diundangkannya undang-undang TPPU itu cuma 2, kejaksaan dan kepolisian. Baru berubah setelah undang-undang itu direvisi pada saat undang-undang tahun 2010. Ikutlah cawe-cawe KPK. Berarti kalau melihat tempusnya, berarti pada saat itu tidak bisa dilakukan oleh KPK. Kenapa? Sejak diundangkannya undang-undang ini tidak berlaku surut, kan gitu. Nah, itu dialihkanlah ke kejaksaan, di DP Unering di situ. Itu bisa. Tapi kalau ini kan berbeda substansinya. Maka saya katakan tadi pasal 62 tadi saya sampaikan tadi bahwa kumpul penyidik, pengawas penyidik, JP, pengawas kejaksaan, kemudian munculkan ahli-ahlinya, gelar perkara, di situ tentukan sikap. Alah pret ya, ini kan Rocky mengatakan tidak bisa kalau deponoring sama kejaksaan karena itu aturannya sebagaimana tadi disebutkan begini dan begitu. Jadi itu untuk KPK, dalam hal ini permasalahannya lain. Jadi kejaksaan tidak bisa langsung deponoring tetapi harus gelar perkara. Saya katakan pret. Kenapa saya katakan pret? Ya terserah saya dong. Saya mau coba belajar agak on sedikit seperti para termul ya. Itu kan narasinya. Siapa Rocky Sitermul ya, itu kan narasinya lah. Kalau kejaksaan itu mau deponoring kan selesai ya. Itu kan cuma narasi doang, narasi. Sekarang ada di kejaksaan mau deponoring, lu mau apa? Nah itu kan gaya khas obrolan termul ya. Kesel kan? Coba orang udah ngobrol panjang-panjang ngeluarin pasal apa segala macam, terus kita cuma jawab itu kan cuma narasi doang. Ya udahlah, kita coba jadi termul sedikit ya. Aduh, amit. Itu mah cuman tanazul saja ya, musalamah saja. Nggak beneran seperti itu. Nah, kalau misalkan melihat argumen aslinya begitu ya, yaitu apabila kejaksaan memang ragu. Kalau kejaksaan ragu sebagaimana tadi disebut di awal, baru bisa tuh melakukan gelar perkara untuk menyatakan bagaimana ini selanjutnya begitu, memberikan keyakinan kepada kejaksaan, karena kejaksaan berarti butuh untuk melengkapi berkas-berkas itu dengan tangan mereka sendiri, bukan lewat penyidik. Tapi kalau misalkan mereka dari awal sudah nggak mau melanjutkan ini, sudah deponoring selesai. Ya, kenapa kok ini kan beda? Ya kalau undang-undangnya sudah demikian saja. Ini mau lanjut atau mau henti? Nama produknya apa, Aduh. Pak? Ya, SP3 juga? Ya, akhirnya ya memang kalau memang tidak dilanjutkan ya surat penghentian penyidikan dari JPU. Ya, SP3. Kalau itu terjadi, apa pertanggungjawaban penyidik dalam hal ini? Kan saya udah ngomong tadi bahwa penyidik yang penting sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada JPU. Kan gitu. JPU tinggal menentukan sikapnya bagaimana. Tinggal begini, Mas Agri. Tinggal kan penyidik kan sudah ngomong. Lah JPU kan sudah memberikan petunjuk kepada kami A, B, C, D, E, F, G, dan sudah saya penuhi. Saya serahkan kepada JPU. Saya serahkan dengan tahap 2. Kalau seandainya terjadi ya pokok permasalahan di JPU bahwa tidak bisa untuk dilanjut ke pengadilan, dasar hukumnya apa? Walaupun ada domainnya di pasal 62 itu, gitu loh. Nah tentu ini kan agak lebih jeli. Siapa yang mau nanyain dasar hukumnya Dasar hukumnya apa? Siapa yang mau nanyain? Ya penyidik. Itu udah kewenangannya kejaksaan kok. Kalau kejaksaan merasa tidak yakin, selesai. Ya, itu sudah pertimbangan kejaksaan, ansih. Demikian adanya. Baik, saya kira memang omong besar termul itu ya P21. Lah ini Rocky Sitohang yang dikatakan yang paling mending di antara para termul itu pengetahuan hukumnya ya, daripada si Ade Darmawan kan jauh begitu. Masih mendingan Pak Rocky Sitermul ini. Itu masih ragu juga, malah banyak ketakutan. Demikian ya, ini semakin menarik saja. Mari kita lihat minggu-minggu ini akan bagaimana. Semoga para termul cepat-cepat habis dari muka Indonesia. Dan untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.